warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta karomah para aulia illahi ta'ala, semoga apa yang dicita-citakan, yang diharapkan ini berhasil sebagaimana yang diharapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Masya Allah, penelitian membuktikan bahwa ayat suci Al-Quran mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hasil tanaman panen. Ayat Al-Quran terbukti dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Buku yang ditulis oleh Nadiyah Thayyarah Sains dalam Al-Quran menjelaskan fakta mengenai hal ini. Nadiyah Thayyarah adalah seorang dosen dan peneliti dari sebuah universitas. Seorang penelitian yang meneliti secara teoritis maupun praktis di bidang fisiologi tumbuhan. Ia sangat terkenal luas di Timur Tengah, bahkan dunia internasional. Ia dikenal juga dengan sejumlah eksperimen yang spektakuler yang menakjubkan. Salah satunya mengenai bukti bahwa bacaan ayat suci Al-Quran memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pertumbuhan tanaman. Dalam buku Sains dalam Al-Quran disebutkan tumbuhan seperti benda-benda langit dan makhluk-makhluk Allah lainnya yang bisa merasa, mendengar, bereaksi positif maupun negatif terhadap pengaruh dan lingkungan di sekitarnya. Peneliti melakukan serangkaian eksperimen di laboratorium Fakultas Sains pada tahun 1997. Dia membuat 4 kotak berbahan plastik yang sama ukurannya, dan masing-masing diisi dengan sejumlah tanah yang ditanami bibit gandum dari jenis tertentu. Bibit tanaman gandum tersebut jenis biji-bijian lalu diberi pupuk dan diairi dengan kadar yang sama. Berikutnya peneliti meminta salah satu mahasiswanya untuk membacakan sejumlah surah Al-Quran. Dibacakan surah Yasin, suratul Fatihah, suratul Al-Ikhlas, dan ayat kursi. Mahasiswa membacakan surah tersebut 2 kali seminggu, pagi sore, untuk tanaman yang ada di kotak pertama. Seorang mahasiswa lain ditugaskan membawa setangkai tanaman 2 kali seminggu untuk dikoyak-koyak dan dipotong-potong tangkainya sambil diiringi kata-kata kasar yang tidak pantas dan tidak patut. Mahasiswa lagi mendapatkan tugas memukul-mukul tanaman yang ada di kotak ketiga, lalu membakar dan mencacah daun-daunnya sampai lumat. Itulah 3 sampel tanaman yang diperlakukan berbeda-beda. Dalam suatu seminar ilmiah, peneliti tersebut melaporkan hasil temuan bahwa bibit tanaman di kotak pertama yang dibacakan Al-Quran tumbuh dan berbuah 44% lebih baik daripada bibit tanaman yang dibiarkan tumbuh alami dan teratur di kotak yang keempat. Selain itu, tanaman di kotak kedua yang didekatkan dengan perlakuan kasar dan di kotak ketiga yang diperlakukan tidak sepatutnya tumbuh 33% lebih rendah dan kualitas buahnya 80% lebih buruk. Jika seorang mukmin bercocok tanam sambil membaca Al-Quran dengan jiwa yang tenang dan selalu mengingat Allah, maka hasil pertaniannya pun akan berlimpah ruah serta barokah. Ayat Al-Quran mengungkapkan bahwa bumi beserta semua yang ada di dalamnya pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tumbuh-tumbuhan
dan pohon-pohonan keduanya tunduk kepadanya. Surah Ar-Rahman ayat ke-6. Sungguh Allah yang menumbuhkan bulir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan dari yang mati ke yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Mengapa kamu berpaling? Dari bertani pulang menuju ladang, membawa unggas bergombak bauk. Pergi pagi pulangnya petang, membawa beras upah menumbuk. Malas bekerja, malas menanam, pergi ke sawah sebelum pergi. Bapak petani yang rajin menanam, waktu panen rasa senang di hati. Senja turun, cukuplah bertani, dalam hati terselip doa. Para penguasa, dengarlah ini, berdamailah demi kami semua. Petani sedang menanam padi sambil menyanyi senang sekali. Hari ini waktunya pergi menjual hasil bertani. Indahnya pemandangan sawah ini milik saudara. Susah senang pergi ke sawah, ada waktunya untuk berbahagia. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bahagia selalu, barokah selalu di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.